Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi dan rasul dalam agama Islam. Nabi Ibrahim juga dikenal dalam agama Kristen dan Yahudi sebagai Abraham. Nabi Ibrahim memiliki gelar Khalilullah atau sahabat Allah yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim termasuk dalam nabi yang memiliki gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi merupakan sebuah gelar kenabian istimewa yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan khusus karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran tauhid. Nabi Ibrahim diutus kepada kaum Khaldan yang terletak di negeri yang kini disebut dengan Irak. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim pernah melakukan 3 kebohongan. Adapun kebohongan Nabi Ibrahim adalah sebagai berikut. Orang-orang kafir Babilonia memiliki hari besar yang mereka rayakan tiap tahun di alun-alun kota. Ketika hari raya itu tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam diajak oleh ayahnya untuk menyaksikannya. Namun, ia tidak mau mengikutinya dengan alasan sakit. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat As-Saffat ayat 88 dan 89. Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. Kemudian dia Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Inilah kebohongan pertama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam membuat alasan itu untuk melancarkan rencananya menghancurkan berhala-berhala yang akan ditinggalkan saat semua orang menghadiri perayaan besar tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menghancurkan semua berhala dengan kapak, kecuali berhala yang terbesar. Dia kemudian meletakkan kapak di tangan berhala terbesar tersebut. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua berhala kecuali yang terbesar dan meletakkan kapak di tangan kanan berhala tersebut, masyarakat yang baru kembali dari perayaan kaget melihat sesembahan mereka hancur. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang yang zalim." Kemudian di antara mereka ada yang berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim." Menurut Ibnu Mas'ud, mereka yang menunjuk bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pelakunya adalah mereka yang pernah mendengar Nabi Ibrahim berkata, "Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dibawa dan disidang. Setelah berkumpul, mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya." Dan inilah kebohongan kedua Nabi Ibrahim. Adapun momen ketiga Nabi Ibrahim berbohong ialah ketika beliau dan istrinya Sarah melakukan hijrah. Suatu hari, beliau dan Sarah yang sangat cantik memasuki wilayah yang dipimpin seorang raja zalim. Saat Nabiullah masuk ke negeri tersebut, tersiar kabar ke telinga raja tentang kedatangannya bersama seorang wanita yang sangat cantik. "Sesungguhnya di wilayahmu ini ada seorang pria dengan wanita yang sangat cantik," ujar seorang petugas kerajaan. Maka dipanggillah Nabi Ibrahim ke hadapan raja. Sang raja zalim bertanya, "Siapakah wanita yang bersamamu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Dia adalah saudara perempuanku." Ucapan Nabi Ibrahim ini dianggap dusta karena Sarah bukanlah saudaranya, melainkan istrinya. Saat menemui Sarah, Nabiullah berkata, "Wahai Sarah, di dunia ini tidak ada yang beriman selain aku dan engkau." Raja zalim ini menanyaiku, lalu aku mengatakan kepadanya bahwa engkau adalah saudara perempuanku, maka janganlah engkau mendustakanku. Nabi Ibrahim mengatakan Sarah sebagai saudaranya karena tahu betul maksud sang raja. Jika ia mengatakan Sarah adalah istrinya, maka sang raja akan membunuh Ibrahim dan menculik Sarah. Karena itulah Nabi Ibrahim mengatakan Sarah adalah saudarinya dengan harapan pertolongan dari Allah. Pertolongan itu pun benar nyata. Saat Sarah dibawa paksa ke istana, sang raja tak mampu menyentuh Sarah sedikit pun. Berkali-kali raja ingin menyentuh Sarah, namun ia tak sanggup karena tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Hingga akhirnya Sarah pun dikembalikan kepada Nabi Ibrahim, bahkan diberi seorang budak bernama Hajar. Keduanya selamat dan dapat melanjutkan perjalanan bersama Hajar yang kelak menjadi istri kedua Nabi Ibrahim sekaligus ibunda dari putra pertama beliau, Nabi Ismail. Apakah memang Nabi Ibrahim berbohong? Padahal sifat para nabi adalah jujur. Bohong itu mustahil terjadi bagi mereka.
Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud sakit pada kasus pertama adalah sakit hati terhadap kaum kafir. Jadi Nabi Ibrahim sebenarnya tidak berbohong. Untuk kasus kedua, Nabi Ibrahim ingin mengajak berpikir bahwa berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa, maka tidak layak untuk disembah. Kata-kata Nabi Ibrahim itu bertujuan menyindir kaum kafir yang menyembah berhala. Jadi dalam hal ini beliau tidak sepenuhnya bohong. Terakhir, Sarah diakui Nabi Ibrahim sebagai saudara. Ini dimaksudkan bahwa Sarah adalah saudara seiman, karena ketika itu tidak ada orang mukmin selain mereka berdua. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang mukmin itu adalah saudara. Dalam hal ini juga Nabi Ibrahim tidak melakukan kebohongan. Wallahu a'lam bishawab.